Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi. Devotional kita pagi hari ini saya kasih judul The Echo of Life atau Gaung Kehidupan. Satu ketika ada seorang anak laki-laki yang berjalan bersama papanya, jalan-jalan. Mereka lalu tiba di satu ngarai, di mana di ngarai itu banyak tebing-tebing yang tinggi, sehingga suara yang masuk ke situ akan menghasilkan gaung atau echo. Nah, anak ini mulai berkata-kata, bermain dengan suasana di ngarai itu karena suara echonya menyenangkan. Dia berkata, "Woi!" Maka dibalaslah dari suara di ujung sana, "Woi, woi, woi, woi." Lalu dia berkata, "Siapa kamu?" Maka dibalas pula dari ujung tebing itu dengan suara yang sama, intonasi yang sama, "Siapa kamu? Jangan main-main ya." Lalu dibalas dengan kalimat yang sama, dengan nada yang sama. Maka semakin tinggi intensitas daripada anak itu untuk mengucapkan kalimat-kalimat sapaan yang agak tegang gitu. Lalu anak itu mulai menjadi panik dan dia cerita sama papanya, "Pak, ini gimana? Kenapa dia marah-marah sama saya?" Lalu ayahnya memberikan nasihat, "Anakku, belajarlah memberikan apa yang baik kepada mereka, maka mereka akan membalas kebaikan kepadamu." Maka anak ini mulai merubah perkataannya. Kata-katanya sama, tapi intonasinya berbeda. "Halo." Maka dibalas dari ujung sana dengan kalimat yang sama, "Halo." Dia sapa, kemudian, "Selamat pagi." Maka dibalas dengan ucapan yang sama. "I love you." Maka dibalas juga dengan perkataan yang sama. Dan situasi suasananya berubah dari yang tadi tidak nyaman, sekarang jadi menyenangkan. Saudaraku, kebenaran cerita ini adalah bicara tentang bagaimana orang menabur yang baik, maka dia akan kembali kepadanya yang baik. Lukas 6 ayat 7b berkata, "Apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya." Lukas 6 ayat 38 berkata, "Berilah, maka kamu akan diberi." Nah, dalam terjemahan lain dikatakan ayat ini, "Give and it will come back to you." Berilah, maka itu akan kembali kepadamu. Saudaraku, seringkali kita nggak sadar. Kita mengharapkan banyak hal, kita menantikan berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Tetapi kita lupa untuk menyelesaikan bagian kita terlebih dahulu, yaitu untuk menabur kebaikan. Nah, saudaraku, mari kita belajar menabur. Orang suka lupa bahwa dia harus memberi dulu, karena kita nggak bisa mengambil apapun itu jika kita nggak pernah invest. Mari kita menabur kebaikan. Mari kita menabur kata-kata bijak. Mari kita menabur waktu kita untuk mendampingi orang-orang yang membutuhkan keberadaan kita di sisi mereka. Maka kita akan menerima feedbacknya. Tahukah saudara bahwa ketika Abraham mengharapkan anak seperti janji Tuhan, keturunannya seperti pasir di laut, bintang di langit, pada kenyataannya dia cuma punya satu anak. Tapi untuk mendapatkan apa yang Tuhan janjikan, Abraham menabur anak tunggalnya. Ketika Tuhan minta untuk dipersembahkan, dia taat, dia ikuti, walau tidak sampai dipersembahkan. Elia di Gunung Karmel, ketika dia menantikan hujan yang sudah 3,5 tahun lamanya tidak turun, sungai Kerit pun jadi kering. Pada waktu itu Elia meminta 12 buyung air yang dituangkan di atas mezbah. Padahal hari itu air pasti sangat mahal, air juga sangat langka. Tapi Elia berani menaburkan air sebanyak 12 buyung untuk mendapatkan hujan turun dengan luar biasa. Pengkhotbah 11 ayat 6 berkata, "Taburkanlah benihmu pagi-pagi, maka kau tidak tahu pada taburan mana kau akan menuai." Mari kita menabur segala kebaikan. Mari kita menabur semua kata-kata positif, kata-kata yang membangkitkan, yang membangun, yang menghidupkan. Mari kita taburi status-status media sosial kita. Mari kita taburi postingan-postingan kita dengan hal-hal yang baik, yang menyenangkan, yang menghidupkan pengharapan orang. Sehingga kita akan menerima feedback, give and it will come back to you, akan kembali kepadamu sebagaimana engkau menabur. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Devosional kami pagi hari ini mengajar kami bahwa kami harus menaburkan segala kebaikan, menabur kemurahan hati, menabur berkat. Sebagaimana kami harapkan kami mendapatkan semuanya itu, maka kami harus menaburkannya terlebih dahulu. Sebagaimana kami ingin diperlakukan orang-orang,
maka kami harus memperlakukan orang-orang terlebih dahulu. Berkat-Mu atas kami semua, di dalam nama Yesus. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.